Kayak receh itu kita harus nginep di pos RW karena kita butuh shoot pagi untuk ngambil establish matahari pagi gitu. Ragam kisah kehidupan keluarga, mungkin tentang kisah hidupmu, atau bukan kisah hidupmu, tak masalah. Yang penting happy, bahagia selalu di hati. Masalah datang selalu dengan solusi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Yubi Flow Center bersama aku Sabrina dalam cerita Yubi. Hari ini aku mau ngobrol dengan Mas Fendi. Halo. Halo Mas Fendi. Halo Mbak Sabrina. Apa kabar Mas? Buka dulu dong maskernya, boleh taruh dulu. Biar Ya. kelihatan mukanya set. Oke. Oke. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Sehat, tetap semangat, luar biasa. tetap luar biasa. Tetap luar biasa. Gimana hari ini feelingnya selama PPKM? Ada hal-hal yang berubah kah dari sebelum-sebelumnya? Kalau ngomongin film ini ada agak deg-degan sih. Kenapa tuh? Dari semalam gak usah tidur saya. Kenapa? Mau diwawancara sama Mbak Sabrina. Aduh, bisa banget. Oke. Mas Fer, sebelumnya Ya. nama lengkapnya siapa Mas? Susah ini. Ini resmi dari orang tua nih. Itu udah selengkap-lengkapnya Iya. tuh? Lengkap banget. Iya. Kalau kelihatannya Ini kan resmi Mas dari orang Ferdi, tua tuh. kalau aku lihat-lihat, tapi jangan ya, aku nggak mau tebak. Umurnya berapa sih Mas? Harus banget dibahas ya. Ya masih under 40 lah. Under 40 ya, berarti Iya. tetap termasuk newbie ya. Masih newbie. Newbie juga. Hobi apa Mas hobi? Hobi pastinya ya itulah ya, berkecimpung di dunia sinema ya. Oh berarti Walaupun masih newbie gitu ya. memang sudah lama hobinya di situ di dunia sinema. Sudah pengennya lama gitu. Oh. Sudah pengen lama sebenarnya. Sejak Baru kesampaian kapan? sekarang ini aja tuh. Sejak kapan? Udah lama ya. Jadi dulu cerita saya kok setiap habis nonton film bagus gitu ya, film keren tuh langsung harus bikin film nih gitu. Dari Cuma kan kecil. enggak sih ya, dari udah saya tuh kenal bioskop kapan ya? SMP kali ya. Oke. Masih kecil waktu Masih itu kecil ya. lah ya. Sekarang nggak apa-apa. Ya apa ini? Ya jadi setiap saya habis bikin nonton film yang bagus gitu pasti pengen deh bikin film gitu. Tapi karena ya cuma pengen buka dulu mungkin kalau nggak ada laptop pengen nulis aja tuh, aduh satu katanya bingung ngapain gitu. Sekarang udah mantap. Alhamdulillah sudah ada wadahnya lah ya. Alhamdulillah. Berarti di Alhamdulillah. NFC ya. Betul sekali. Oke. Udah berapa lama Mas gabung sama NFC? NFC sekitar 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Berarti udah deket lah ya sama orang-orang yang NFC itu udah klop banget ya sih selama 2 tahun. Kalau saya bilang udah nanti pada GR ya. Yang di NFC ya. Oh jangan gitu dong. Tapi kalau Iya. misalnya sehari-harinya nih, kan Iya. udah klop, udah deket, Iya, iya. walaupun udah lah, nggak usah bilang-bilang banget gitu kayaknya. Siapa yang paling lucu? Wih, kayak lucu. Mungkin yang pertama si Mas Kemal Junarso ya. Itu Mas Kemen ini siapa? ya Mas Kemal, kalau teman-teman udah nonton karya-karyanya Yubi, Yubi Film Center itu dia selalu main di 2 film kita. Yang terakhir di Receh dia kan main sebagai Sidik ya. Direcek, kayaknya pernah denger. Oh. Iya, terus. Terus yang sebelumnya di karya pertama kita dia berperan sebagai orang gila ya. The Seller ya. Santai aja ngomong orang Iya. gila aja. Jadi Mas Kevin itu saya kalau sama dia kalau kita ngomong serius kita malah bingung sendiri, aneh. Oh gitu. Jadi saya memang lebih sering apa ya, nyeleneh sama dia. Jadi Kemet itu dia berakting bener murni berakting itu hanya di film receh. Jadi, tapi sebelumnya natural aja. The Seller itu memang sudah Bawaan. Mas Kemen mohon maaf. Oke. Berarti karya yang paling favorit, tapi udah ada karya, berarti itu karya-karyanya Mas Ferdi ya? Oh, karena kita bersama lah. Karya Mas aduh, oke. Tapi yang paling favorit yang mana? Dua-duanya sih favorit, cuma receh itu cukup spesial buat saya karena memang ide ceritanya kan dari saya. Oh gitu. Iya, untuk receh. Itu terinspirasi dari mana Bang? Terinspirasi sih nggak ada sih, lagi pengen bikin cerita yang apa nih gitu, yang nggak ada inspirasi sih, lagi Natural timbul aja aja. gitu, bisa Dan gitu. iya, dan idenya saya itu masih mentah banget. Saya bawa ke tim NFC itu saya
saya punya ide seperti ini. Tapi buat saya itu endingnya garing, ya kita bahas bersama. Terus kita tentukan struktur cerita yang sebenarnya seperti apa. Terus akhirnya sama Mas Dimas jadi nekat itu dikembangkan aja skenario. Siapa itu Mas Dimas? Mas Dimas itu siapa ya? Tahu lah ya, karena video sebelumnya udah ada Mas Dimas Iya, itu iya. siapa. Oke, kalau kan udah bikin karya, terus udah diskusi, pasti ada suka dukanya dong. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira apa tuh Mas suka dukanya buat film receh deh? Film receh, sama sih receh, The Seller suka dukanya. Karena tadi balik lagi pertanyaan Mbak Sabrina yang pertama, hobi gitu ya, passion saya memang sudah di sini dan ini sesuatu yang sudah lama banget saya tunggu-tunggu momen ini yang saya nggak pernah nyangka saya bisa dapat kesempatan berkomunitas bersama Newbie Film Center. Karena ini sukanya saya gitu ya, nggak pernah ngerasain sedih jadinya. Waduh. Jadi kayak receh itu kita harus nginep di pos RW karena kita butuh shoot pagi untuk ngambil establish matahari pagi gitu. Tapi nggak ada beban buat saya gitu, senang-senang aja. Terus kayak kadang-kadang juga saya selama syuting asik terus teman-teman tuh yang ngingetin Mas Ferdi itu mukanya udah capek tuh, udah pucet, udah duduk dulu, kayak nggak ngerasa gitu saking asiknya gitu. Untuk nggak ada yang bilang gini doang tuh gini kalau Iya. nggak capek gitu ya? Nah itu make upnya aja dibikin Oh pucet. gitu, iya. Jadi kalau mau nanya dukanya, saya bingung sebenarnya. Karena semua kita lakukan dengan fun, karena ini hobi, terus berkumpul dengan semua teman-teman yang satu visi gitu kan. Oke. Jadi Berarti anak-anak NFC itu asik-asik kan ya? Asik ya. Walaupun Jadi- capek berarti nggak kerasa. nggak kerasa karena syuting itu kita paling berisik kali ya. Wow, oke. Baik, tapi jadi dong, berisik tapi jadi. Bisa ditonton langsung di channelnya Newbie Film Center, 2 karya kita. Oke. Terus momen yang tidak terlupakan bikin karya nih, selama passionnya Mas Ferdi nih selama ini, momen yang tidak terlupakan apa tuh? Di film The Seller itu Kenapa? ada adegan yang si tokoh utamanya itu dia harus kepleset, jatuh, hawanya kena, berdarah dan ceritanya dia meninggal di situ kan. Oke, itu ceritanya. Ceritanya ya. Ceritanya, oke. Dan itu karena posisinya kita ngambilnya menggunakan drone, jadi dari dia jatuh tuh tarik pakai drone, jadi kru tuh harus menjauh. Oke. Dan orang tuh nggak tahu kalau kita lagi syuting. Jadi setiap ada orang lewat, orang berhenti nolongin kita, apa itu syuting gitu. Itu 2-3 kali, akhirnya yang ketiga kita biarin aja dan akhirnya malah jadi bagus. Jadi ada satu orang, jadi kan pemain yang ceritanya ngebantuin dia itu dari kita cuma 2 orang ekstrasnya. Oke. Tambah 1 dengan orang yang naik motor, orang bener-bener nggak ngerti, dipikir tuh orang kecelakaan bener, turun terus dia bantuin gotong gitu. Oh, Jadi iya. itu ya kita jadi dapat ekstras nggak dibayar. Tapi dibilangin habisnya gue dikasih. Udahan dulu, tapi ya kita nggak tahan lagi, kita biarkan aja dia masuk frame, baru kita bilangin. Wah. Itu masuk kok di filmnya. Oh gitu. Gitu. Tapi sampai sekarang konten nggak dengan orang lain? Enggak, abis itu udah dia bilang masih pergi nanya. Namanya kita nggak tahu siapa tuh. Oh gitu. Iya. Oke. Seru juga ya. Iya, Nggak tahu ada itu orang sesuatu lain. yang nggak pernah kita rencanakan kan ternyata. Jadi dari praproduksi apa segala macam, kadang begitu produksi pasti ada bedanya. Malah yang di planning nggak ada ini ya, nggak dapat. Oke. Terus untuk harapan pribadi ada nggak sih Mas, dan harapannya untuk NFC itu apa ke depannya? Buat saya dulu pribadi ya, Boleh. saya berharap NFC bisa bantu saya gitu mewujudkan keinginan saya yang mungkin belum terwujud, walaupun saya sudah ikut bikin film sama-sama gitu ya. Oke. Suatu saat ada lah film yang karya NFC itu depannya tulisannya A Film by Jules Verdicham. Jadi Amin, biar amin. Pak Dimas jadi itu suruh jadi produser aja dulu. Oh iya. Jangan boleh. ngedirect dulu. Suruh cari duit dulu aja buat produksi. Amin, Gitu. boleh Mas Dimas, tolong dengerin Mas. Dicatat ya Mas Dimas ya. Oke. Oke. Terus kalau buat NFC-nya? NFC saya kan berharap ke depannya kita bisa bikin sebuah film cerita panjang. Karena kan The Seller dan Receh itu kan film pendek ya. Oke, sepanjang apa? Sepanjang kenangan Iya, kali ya. Sepanjang dan terus berkarya nggak ada akhirnya dong, Iya, pasti ya pasti, kan. ya. Oke. Ada lagi nggak Mas?
Itu aja dulu sih. Itu aja ya. Oke. Itu aja dulu diwujudkan dulu gitu kan. Oke, kalau gitu boleh dong kasih kita quotes untuk teman-teman yang nonton video ini, quotes dari Mas Ferdi. Quotes apa ya, bingung saya, tapi saya mau berbagi cerita nih sebentar kalau boleh. Masih ada durasinya nggak ya? Boleh, silakan. Silakan. Jadi namanya kita punya mimpi bikin film, mungkin teman-teman yang nonton juga banyak lah pastilah orang yang berkarya membuat film, mungkin bingung gitu dari mana sih kita mau mulai gitu misalnya. Kalau saran saya sih cobalah kita mulai ikut komunitas yang ada dari bawah dulu gitu kan, karena sulit masuk ke industri film yang sebenarnya kalau kita tuh belum coba mulai bikin karya gitu. Makanya kita dengan NSC selalu coba bikin film pendek seperti itu sih. Itu aja sih. Tapi kira-kira Mas, mau jadi nanya lagi nih, boleh? Boleh. Tapi jadi kira-kira pertanyaannya? Kalau misalnya nih nggak dimulai dari komunitas, kira-kira bisa nggak sih? Bisa atau enggak ya? Saya nggak, kalau saya bilang nggak bisa ya siapa saya gitu ngejar seperti itu ya. Jadi saya tuh pernah ikut sebuah movie coaching klinik gitu ya. Itu yang dihadiri oleh Mbak Mira Lesmana sama Mas Riza. Terus hari keduanya itu yang datang Bang Joko Anwar. Ada satu orang peserta seperti saya, dia selalu punya satu pertanyaan sama. Jadi dia datang 2 hari itu betul-betul di acaranya Mbak Mira dan acaranya Bang Joko Anwar. Pertanyaannya satu, dia ingin dia sudah belajar bikin skenario film dan dia sudah punya karya. Dia bertanya ke Mbak Mira, ke Mas Riza, ke Mas Joko Anwar, bagaimana saya bisa membawa karya saya ini ke industri film? Dan kalau saya simpulkan, jawaban dari para senior kita itu tuh ininya selalu sama. Kita harus berkarya dulu, harus coba bikin film pendek misalnya, berkarya seperti itu. Berarti ada draft dari diri sendiri dulu, iya, bikin karyanya dulu, ikut komunitas dulu, malah saya kan seperti itu gitu. Berarti itu salah satu syaratnya lah untuk kalau mungkin lebih apa ya, jalannya lebih gampang lah ya. Iya, jadi begitu mungkin gini, membawanya secara visual tuh lebih enak dibanding kita cuma sebagai tulisan aja gitu. Berarti NFC salah satu ya dong? Ya, ayo bergabung dengan NFC untuk semua rekan-rekan Cinefriend yang punya mimpi. Kita siap, kita wujudkan mimpi kita bersama, kita bisa belajar bareng, kita berkarya bersama. Yuk gabung dengan kita. Oke, makasih banget nih Mas Ferdi. Sama-sama Mas Sabrina. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol yang lebih panjang lagi, lebih seru lagi. Makasih atas waktunya. Buat teman-teman jangan lupa nontonin terus cerita Yubi lainnya di Yubi Film Center Channel. Hanya selalu di hati. Masalah datang selalu dengan solusi. Jika tak kau